Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Lita. Nah, di video kali ini saya mau share ke kalian sebenarnya perlu nggak sih pemakaian dari sarung tangan medis atau gloves itu. Yuk, mari kita simak. Seperti yang kalian tahu, alat kesehatan memang lagi sangat diburu oleh masyarakat. Termasuk ada masker, ada alcohol swab, kemudian ada yang terakhir ini ada lagi tuh pemakaian sarung tangan. Jadi menurut ahli virologi, pemakaian sarung tangan medis itu hanya memberikan rasa aman yang palsu. Kenapa palsu? Karena dia tuh hanya semu. Karena menurut risetnya, sarung tangan medis itu bukan digunakan untuk keperluan sehari-hari karena bahannya itu yang mudah robek. Dalam penelitian itu menyatakan bahwa virus itu dapat menempel lebih lama pada sarung tangan medis tersebut, sehingga itu malah meningkatkan resiko penularan infeksi. Saya beri contoh, jika kalian tetap menggunakan sarung tangan sebagai sehari-hari, ini hanya sebagai contoh. Kalau kalian mikirnya itu benar-benar memberikan perlindungan ke kalian. Kalau virus itu dia melalui droplet atau percikan ludah yang di dalamnya itu ada virus. Nah, jika ada virus dan menempel ke sarung tangan, oke, saya katakan itu memang kalian tidak secara langsung itu mengenai dari si virusnya tersebut karena ada sarung tangan, karena menempel pada sarung tangan. Tetapi apakah kalian yakin setelah tangan Anda terinfeksi virus tersebut, kalian tidak memegang apapun lagi? Contohnya itu adalah seperti memegang area wajah dengan keadaan yang tangan kalian masih menggunakan sarung tangan, atau katakanlah kalian memegang benda-benda yang sering kalian pegang, contohnya HP atau kunci mobil atau kunci motor atau baju, ya sama aja. Nah, disitulah saya katakan itu hanya memberikan rasa aman yang semu tuh seperti itu, karena pada akhirnya nanti kalian tetap akan cuci tangan juga. Dan terlebih lagi pada saat kalian melepaskan si sarung tangannya tersebut, apakah kalian yakin kalian sudah melepaskan sarung tangannya itu dengan cara yang benar? Sebenarnya gloves atau sarung tangan itu tuh dipakai bukan asal memakai, dimana dia tuh ada cara-caranya, ada buat tata cara aturan pakai buat pemasangan dan juga cara pakai buat dilepas. Jadi bukan asal. Bahkan menurut riset dari American Journal of Infection Control, nah di riset itu mengatakan bahwa dalam 1 jamnya seseorang itu secara tidak sadar bisa memegang area wajah tuh sebanyak 20 kali. Ini udah ada penelitiannya ya. Menurut penelitian itu seperti itu. Mungkin kita kalau yang sadar mungkin kita bisa menghindari, tapi secara tidak sadar itu tidak bisa kita atur karena itu di bawah sadar kita. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak perlu berlebihan, nggak perlu panik buying, jangan seperti itu, karena kalau kita memberi barang-barang medis itu hanya akan merugikan orang-orang medis. Dan juga menurut WHO juga di sana dia menekankan bahwa kita hanya cukup perlu sering-sering mencuci tangan, pola hidup sehat, olahraga, dan juga mengkonsumsi vitamin. Jadi bukan anjuran untuk memakai sarung tangan dan juga menggunakan masker saat sehat, itu nggak ada. Jadi jangan berlebihan ya. Saya pernah melihat di media sosial ada yang lagi viral, yaitu ada seorang yang belanja menggunakan sarung tangan. Oke, itu sesuatu yang amat sangat tidak disarankan. Mungkin kalian mikirnya hanya satu nggak apa-apa, tetapi satu orang itu misal dilihat orang itu mengikutinya, dan orang itu nanti juga banyak yang lihat lagi dan diikutinya, dan begitu seterusnya sampai menyebar, sampai barang menjadi langka seperti sekarang, seperti masker saat ini. Karena jumlah masyarakat itu jauh lebih besar daripada tenaga medis, ya yang terjadi apa ya, berarti ya tenaga medis itu kekurangan barangnya karena sudah didahuluin sama masyarakat. Padahal yang jauh lebih membutuhkan itu adalah tenaga medis. Kenapa? Karena mereka tuh bekerjanya di rumah sakit, dimana di sana itu sarang penyebaran infeksi dan itu banyak. Jadi kemungkinannya sangat besar bagi tenaga medis untuk tertular penyakit, apalagi jika tidak memakai APD atau alat pelindungan diri yang lengkap. Dan ini yang terjadi di Italia, yaitu ada satu dokter yang gugur karena beliau di rumah sakitnya itu kehabisan sarung tangan. Padahal bisa kalian bayangkan kalau dokternya itu beliau juga mempunyai keluarga, beliau juga ingin di rumah aja, ya itu
Coba deh kalian bayangin. Kali ini saya mau mengajak kalian, ayo Indonesia nggak boleh seperti itu. Kita harus kompak, kita harus kerjasama agar semua ini juga cepat-cepat mereda, karena tidak ada yang menginginkan ini terjadi. Semua juga ingin sehat, semua juga ingin terkendali seperti sedia kala. Dan sekarang pun harga sarung tangan medis itu juga sudah naik, yaitu naik 2 kali lipat, mungkin bahkan ada yang lebih, tapi setahu saya ini baru 2 kali lipat. Dan saya harap ini, dengan video ini saya mohon banget ke kalian, ini benar-benar mengedukasi kalian, karena ini bukan langkah yang benar untuk menanggulangi dari infeksi, bukan. Ini tuh masalah bersama guys, ini tuh masalah yang benar-benar kita harus selesaikan bareng-bareng, nggak cuma dari faktor pemerintah, nggak cuma dari faktor dokter, enggak, ini tuh semua harus benar-benar kerjasama yang solid, dan saya yakin Indonesia tuh pasti bisa. Ini tambahan ya, ini tambahan for you know guys, untuk satu sarung tangan itu standarnya dipakai buat satu pasien, untuk menangani satu pasien, dan standarnya jika sudah berganti pasien itu harus diganti, harus dibuang dan diganti yang baru. Bayangin aja, sekali praktek itu biasanya paling enggak pasien tuh 30-an atau puluhan lah katakanlah, dan itu bayangin aja, itu udah 30 pasang, itu baru 1 hari, belum 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Itu bayangin aja itu berapa banyak sarung tangan yang diperlukan oleh para dokter. Apalagi sekarang ini pasiennya semakin banyak, pasien COVID-19 ini. Jadi bukan masalah kita nggak mampu beli, tetapi memang karena sulit dan kebutuhan pasar yang besar, karena kebutuhan ya, karena itu yang menjadikan medis tuh bener-bener membutuhkan sarung tangan gitu ya teman-teman. Jika mungkin kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanya di komen, dan kalau misalnya saya bisa jawab, pasti saya jawab. Dan mudah-mudahan edukasi ini benar-benar membantu sekali, karena ini cukup meresahkan bagi tenaga medis, jujur ini sangat meresahkan kita. Sekian video saya kali ini, semoga ini mengedukasi, semoga ini memberi ilmu bagi kalian, dan semoga tetap sehat semua, jaga kesehatannya, dan semoga, mari kita berdoa biar semakin baik ke depannya. Bye bye, wassalamualaikum.